Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudra, Prodi Akuntansi kelas A1, NIM 2011-314. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengendalian intern atau internal control. Baik, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengertian pengendalian intern. Sebelumnya, istilah yang dipakai untuk pengendalian intern adalah sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, dan struktur pengendalian intern. Mulai tahun 2001, istilah resmi yang digunakan IAI adalah pengendalian intern. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan. Yaitu menurut SA 315, auditor harus memperoleh suatu pemahaman atas pengendalian internal yang relevan dengan audit. Meskipun sebagian besar pengendalian yang relevan dengan audit kemungkinan berhubungan dengan pelaporan keuangan. Namun, tidak semua pengendalian yang berhubungan dengan audit dengan pelaporan keuangan relevan dengan audit, dan adapun definisi pengendalian internal menurut 315 IAPI, yaitu proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas kelola, manajemen, dan personel lain untuk menyediakan keyakinan. Pengendalian intern terdiri atas 5 komponen yang saling berkaitan, yaitu 1. Lingkungan pengendalian. Yang kedua, penaksiran risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang kelima, pemantauan. Yang kedua, yaitu hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup. Jika pengendalian intern suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang besar dalam arti risiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikannya. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, jika dari hasil pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern perusahaan, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop pemeriksaannya pada waktu melakukan substantif tes. Misalnya, pada waktu mengirimkan konfirmasi piutang, jumlah konfirmasi yang dikirimkan harus lebih banyak. Yang ketiga yaitu bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern. Auditor harus mendokumentasikan pemahamannya dengan dokumen pengendalian intern yang diperoleh untuk merencanakan audit. Bentuk dan isi dokumentasi yang dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas entitas, serta sifat pengendalian intern entitas. Sebagai contoh, dokumen pemahaman tentang pengendalian intern entitas yang besar dan kompleks dapat mencakup bagan aliran, kuesioner, atau tabel keputusan. Karena baik buruknya pengendalian intern akan memberikan pengaruh yang besar terhadap 1. Keamanan aset perusahaan. Yang kedua, dapat dipercayai atau tidaknya laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan. Terakhir yaitu keterbatasan pengendalian intern entitas.
Terlepas dari bagaimana bagusnya desain dan operasinya, pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern. Faktor lain yang membatasi pengendalian intern adalah biaya pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Meskipun hubungan manfaat biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam mendesain pengendalian intern. Pengukuran secara tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif, serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya manfaat tersebut. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.